Hai, selamat datang di channel Fan Timnas Bola. Halo pecinta sepak bola tanah air. Thailand dan Vietnam mungkin saat ini sedang duduk santai, merasa di atas angin setelah melihat hasil undian fase grup AFF U19 2026. Mereka pikir langkah menuju semifinal akan semudah membalikan telapak tangan. Tapi tunggu dulu saudara-saudara, mereka belum tahu bahwa ada satu senjata rahasia yang telah disiapkan secara senyap oleh Garuda Muda kita. Sebuah taktik mematikan yang siap mengunci gelar juara dan membungkam kesombongan mereka di atas rumput hijau. Mari kita kupas tuntas peta kekuatannya. Banyak pandit sepak bola di kawasan ASEAN yang melabeli grup ini sebagai grup neraka yang sesungguhnya. Namun, pertanyaannya adalah, apakah ini benar-benar sebuah kuburan bagi asa skuad Garuda? Atau justru jalan pintas yang brilian menuju takhta juara? Di atas kertas, berada satu grup dengan dua raksasa Asia Tenggara memang membuat tensi turnamen langsung memanas sejak menit pertama peluit ditiup. Namun, skuad Garuda Muda edisi 2026 ini bukanlah tim yang bisa dipandang sebelah mata. Mereka membawa mentalitas pembunuh raksasa yang siap mengubah neraka menjadi panggung pertunjukan. Mari kita putar kembali memori kita ke belakang, Bung. Sejarah mencatat momen-momen epik perlawanan heroik Indonesia ketika berhadapan dengan tembok tebal Thailand maupun kelincahan Vietnam. Kita ingat betul bagaimana para pendahulu Garuda Muda jatuh bangun bermandikan keringat dan air mata, menolak untuk menyerah meski ditekan habis-habisan selama 90 menit. Sejarah perlawanan historis itulah yang kini mengalir deras dalam nadi setiap pemain. Skuad 2026 tidak hanya mewarisi seragam merah putih, tetapi mereka mewarisi semangat pantang mundur yang akan meledak di turnamen ini. Kita mulai bedah kekuatan lawan. Thailand U19 datang dengan sistem permainan bola pendek cepat yang sangat mematikan. Sebuah tiki-taka ala Asia Tenggara yang selalu membuat repot pertahanan kita. Pergerakan tanpa bola mereka begitu cair, seolah setiap pemain terhubung dengan telepati. Transisi dari bertahan ke menyerang dilakukan hanya dalam hitungan detik. Jika barisan pertahanan Garuda Muda kehilangan fokus walau hanya sedetik, gawang kita bisa menjadi lumbung gol. Inilah ancaman nyata pertama yang menuntut kedisiplinan tingkat dewa dari anak asuh pelatih kita di lapangan. Di sisi lain, Vietnam U19 membawa mimpi buruk yang berbeda. Mereka dikenal dengan gaya main pressing ketat dan agresivitas fisik yang sering memancing emosi. Strategi mereka jelas, merusak ritme permainan lawan sejak dari sepertiga lapangan. Benturan fisik, tackle keras, hingga provokasi psikologis adalah makanan sehari-hari jika berhadapan dengan mereka. Skuad Garuda Muda harus bermain dengan kepala dingin. Terpancing emosi sedikit saja, kartu merah bisa keluar dari saku wasit, dan itu adalah awal dari kehancuran di fase grup yang sangat krusial ini. Namun, saudara-saudara, disinilah senjata rahasia itu bekerja. Untuk menaklukkan dua raksasa ini, skuad 2026 telah menjalani pemusatan latihan neraka yang belum pernah ada sebelumnya. Fokus utama mereka adalah peningkatan kapasitas oksigen maksimal dan ketahanan otot agar mampu berlari tiada henti selama 120 menit tanpa kram. Taktik pergerakan ruang kosong dipelajari siang dan malam tanpa henti. Mereka kini memiliki sebuah sistem permainan transisi kilat yang dirancang khusus untuk mengeksploitasi celah di lini belakang Thailand dan Vietnam saat mereka terlalu asyik menyerang ke depan. Inilah yang kita sebut sebagai DNA Spartan asli Nusantara. Pemain kita tidak lagi hanya mengandalkan bakat alam semata, tetapi menggabungkannya dengan etos kerja tak kenal lelah, bak mesin diesel yang semakin panas justru semakin menggila. Saat tekanan dari lawan memuncak, saat napas sudah terasa sangat berat di dada, DNA Spartan inilah yang akan mengambil alih kendali tubuh mereka. Mereka diajarkan untuk menikmati penderitaan di atas lapangan demi sebuah kejayaan. Sebuah mentalitas baru yang membuat Garuda Muda 2026 menjadi predator berbahaya yang siap menerkam di momen krusial. Mari kita simulasikan hari pertandingan yang menentukan itu. Bayangkan atmosfer stadion raksasa yang bergemuruh riuh. Puluhan ribu supporter fanatik memadati tribun. Lautan merah putih mengelilingi lapangan hijau, menyanyikan yel-yel kebanggaan tanpa henti menggema di udara. Suara gemuruh ini akan menjadi teror psikologis yang nyata bagi pemain lawan sejak mereka melangkahkan kaki keluar dari lorong ganti. Dan di tengah pusaran energi magis stadion ini, kesatria Garuda Muda berdiri tegap, menatap lurus ke mata lawan-lawan mereka, mengirimkan pesan tak terucap bahwa ini adalah rumah kita, pantang diserahkan. Peluit berbunyi, pertandingan melawan Thailand dimulai.
Alih-alih bertahan pasif seperti tahun-tahun sebelumnya, Garuda Muda langsung menerapkan pola tekanan tinggi yang sangat agresif. Lihat pergerakan dinamis mereka, saudara-saudara. Serangan balik super kilat dilancarkan tanpa ampun. Umpan terobosan membelah lautan pertahanan Thailand yang sedang lengah asyik menyerang. Sayap lincah kita berlari dengan kecepatan bak peluru melesat, melewati dua pemain bertahan Thailand, seolah mereka adalah patung diam di taman. Inilah hasil dari latihan keras itu, kecepatan transisi yang membuat pelatih lawan hanya bisa melongo kaget di pinggir lapangan. Kini giliran kita menghadapi serbuan sporadis dari Vietnam. Serangan bertubi-tubi datang dari sektor sayap mereka yang eksplosif. Umpan silang berbahaya dikirimkan langsung ke jantung pertahanan kita. Namun, tunggu dulu, barisan pertahanan Garuda Muda berdiri sekokoh tembok batu karang di tengah terjangan badai lautan. Dengan ketenangan luar biasa dan pembacaan arah bola yang teramat jenius, bek tengah kita melakukan sapuan krusial. Tackle bersih, tackle berkelas dunia yang sama sekali tidak menyisakan ruang bagi striker lawan untuk bernafas lega. Serbuan fisik Vietnam dimentahkan dengan keanggunan taktik. Kunci dari dominasi perlawanan ini ada di lini tengah, Bung. Jenderal lapangan tengah kita bermain layaknya seorang maestro legendaris yang sedang memimpin sebuah orkestra simfoni nan megah. Ia mendikte tempo permainan dengan sangat cerdas, tahu persis kapan harus memperlambat alur bola untuk memancing bek lawan keluar dari sarangnya, dan kapan harus melepaskan umpan mematikan langsung ke lini depan. Disinilah mentalitas tangguh dipadukan dengan kecerdasan taktis tingkat tinggi. Pemain lawan dibiarkan berlari mengejar bayangan kosong, menguras habis tenaga mereka di atas lapangan. Dan inilah momen emas yang ditunggu-tunggu seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Menit ke-88, pertandingan krusial ini masih imbang tanpa gol. Sebuah umpan silang melengkung sangat indah dari sisi kanan pertahanan lawan, meluncur deras menuju kotak penalti. Sang striker tumpuan Garuda Muda melompat tinggi menembus tarikan gravitasi bumi. Sebuah tendangan voli salto akrobatik yang merobek jaring gawang lawan tanpa ampun. Gol! 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 Tendangan dahsyat membelah angkasa yang sontak menggetarkan seluruh penjuru stadion megah ini. Penjaga gawang lawan hanya bisa terdiam lemas membeku. Stadion seketika meledak kencang, bergetar hebat diguncang euforia kebahagiaan puluhan ribu manusia yang hadir. Para pahlawan lapangan hijau berlari kencang ke arah tribun, merayakan gol paling epik tersebut bersama para pendukung setia yang tak henti bernyanyi. Tangis haru biru, teriakan kebanggaan, dan rasa nasionalisme kental bercampur menjadi satu kesatuan atmosfer yang merindingkan bulu roma kita semua. Bendera merah putih raksasa berkibar gagah di setiap sudut tribun, mengiringi tarian perayaan sang pencetak gol. Inilah bayaran lunas atas segala keringat dan darah yang tertumpah selama pemusatan latihan. Coba saksikan ke arah bangku cadangan lawan kita, pemirsa. Sang pelatih kepala dan para pemain cadangan mereka kini tertunduk sangat lesu. Wajah mereka pucat pasi seakan tak percaya dengan kenyataan pahit yang baru saja menimpa mereka. Kesombongan luar biasa yang mereka tunjukkan di awal undian grup kini hancur berkeping-keping tak tersisa, digantikan oleh rasa frustrasi yang amat mendalam. Perang urat salaf dan psikologis ini pada akhirnya dimenangkan secara mutlak dan elegan oleh Garuda Muda. Tiket melaju ke babak selanjutnya dari fase grup neraka ini berhasil kita amankan dengan gemilang. Grup neraka? Sama sekali bukan, Bung. Ini adalah panggung pembuktian paling otentik bagi Timnas Indonesia U19 edisi 2026. Dengan peta kekuatan lawan yang telah sukses dikupas tuntas, perlawanan historis masa lalu yang terus membakar jiwa, serta penerapan nyata DNA Spartan tak kenal lelah, kita sangat yakin bahwa jalan mulus menuju takhta juara AFF U19 sudah benar-benar di depan mata kita. Mari seluruh rakyat Indonesia, kita rapatkan barisan, satukan doa dan dukungan penuh untuk kesatria muda kita. Teruslah kepakan sayap emasmu tinggi di angkasa, Garuda Muda. Bawa pulang trofi kebanggaan itu ke pelukan Ibu Pertiwi.